Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Lailatul Ahad Masjid Rahmatul Ummah. Mudah-mudahan sehat walafiat ya Allah. Meneruskan pengajian kita Al-Muhazzab fi Fiqh Imam Syafi'i lil Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullahu taala. Wal mustahabbu ay yujlisahu ijlasan rafiqan wa yamsaha batnahu mashan balighan lamma ra'a al-Qasim bin Muhammadin qala tufiya Abdullah bin Abdurrahman fa ghasalahu bin Umar fa nafadahu nafdan shadidan wa asarahu asran shadidan thumma ghasalahu li'annahu rubbama kana fi jawfihi shay'un fa idza lam ya'sirhu qabla al-ghusli kharaja ba'dahu wa rubbama kharaja ba'da ma kufina fayufsidu al-kafana wa kullama amarra liyada ala batni sabba alaihi ma'an kathira hatta in kharaja syai'un lam tazhar raihatuh thumma yabda'u fayaghsilu asafilahu kama yaf'alu al-hayyu idza arada al-ghusla thumma yutawadda'u kama yatawadda'u al-hayyu lamma rawat ummu Atiyah qalat lamma ghasalna ibnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala lana ibda'u bima yaminiha wa mawadi'il wudu'i li'anna al-hayya yatawadda'u idza arada al-ghusla. Ini masih meneruskan tata cara memandikan jenazah. Ya, Bang Muarif diperhatikan biar tambah mantap. Juga yang lain ya. Kalau kapan-kapan ingin merubah profesi, ya profesi memandikan jenazah. Hah? Nah, pensiunnya kalau gini mau mati Pak Haji Mujaki. Ya, Pak Haji Mujaki kalau ngomong ya, doain biar sehat. Iya sehat. Makanya kan saya juga punya jamaah tuh di Nur Sa'adah, namanya Bang Ipul, dia tukang mandiin juga. Suatu ketika dia curhat lah sama kita, Ustaz doain biar urusan lancar, rezeki lancar, amin amin. Lah emang apa? Ya kagak Ustaz lagi sepi aja. Waduh, saya doainnya bingung itu doainnya. Waduh, udah kita akhirnya kita doain biar rezekinya murah tanpa harus ada yang meninggal. Karena kalau kita doain ya Allah murahkan rezekinya, banyak banget yang meninggal. Iya benar. Ya, mudah-mudahan Bang Muarif ya sehat Bang Muarif. Wal mustahabbu ay yujlisahu ijlasan rafiqa. Jadi dalam tahap pemandian ini meneruskan. Itu idealnya ya bagusnya itu didudukin ya dudukan yang lembut lah. Artinya didudukin jangan sampai duduk banget, artinya diangkat bagian belakang. Nah tujuannya apa? Selain memang ngedorong posisi perut agar sesuatu yang masih ada di dalam perut itu mudah untuk keluar. Kalau yang udah praktek mah langsung nyambung Pak Saifuddin. Kalau kita rada bingung, gitu kan? Tapi bisa dibantah, benar apa? Iya bisa dibantah, bantah. Nanti kita main kuat-kuatan argumen. Iya. Jadi kayak sidang skripsi, gitu ya. Nah itu. Jadi duduk terus wayam sahabat nahu mashan baligho. Terus perutnya itu diusap-usap. Jadi pada saat kita dudukin mayit itu sedikit, ya, dinaikin dikit, itu sambil perutnya diusap-usap. Nah, itu tidak lain adalah untuk mengeluarkan ya sisa-sisa yang sebelum pemandian itu dikeluarkan. Itu yang sebelum pemandian itu kan dikeluarin, biar semuanya apa kotoran yang ada di perut itu keluar. Sebagaimana riwayat Qasim ibn Muhammad qala, Qasim ibn Muhammad berkata, saat Abdullah ibn Abdurrahman ya meninggal, itu dimandiin oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi saat Abdullah seorang sahabi ya, Ibn Abdurrahman ini meninggal, itu dimandikan oleh Ibnu Umar. Fa nafadahu nafdan syadida. Oh. Jadi dia perutnya tuh benar-benar diurut, sedikit ditekan dan diremes gitu. Begitu kan ya, Bang Muarif ya?
Tuh, udah kita nanyanya ke dia, Pak Muzaki. Kalau saya nanya ke Pak Muzaki juga bingung juga kan sama saya. Itu. Urut. Wa asarahu asran syadida. Artinya asara ya'sir itu artinya benar-benar diurut, ya ditekan sedikit, gitu. Biar kotorannya keluar. Tsumma ghasalahu, kemudian dicuci dah tuh. Nah, alasannya apa? Wali annahu rubbama kana fi jawfihi syai'un. Ya kalalah memang sekiranya di dalam perutnya itu ada sesuatu, ya semuanya bisa keluar. Kalau nggak digituin, kalau nggak pakai diurut, ditekan sedikit perutnya itu, jangan terlalu kenceng. Karena kalau terlalu kenceng ini kita masuk pada satu yang dilarang. Kita tuh jangan mentang-mentang mayit nih, udah nggak bernyawa, kita asal-asal jadi aja gitu, nggak bisa. Artinya yang memang sudah keluar batas, saat ini keluar batas perlakuan kita terhadap orang yang hidup dengan orang yang meninggal juga sama. Mentang-mentang mayit kita urut perutnya, kayak orang urut gecek baju, lah haram itu. Makanya di sini mashan layyina. Wah, itu. Udah Bang Muarif paham udah itu? Benar begitu Bang Muarif? Iya, antum dengerin. Nah, kalau ada yang salah bilangin. Tuh. Fa idza lam ya'sirhu qabla al-ghusli kharaja ba'dahu. Kalau memang ya enggak diurut dulu ya, sebelum dimandikan, khawatirnya kharaja ba'dahu, keluar setelah mandiin. Wa rubbama kharaja ba'da ma kufina fayufsidu al-kafna. Khawatirnya udah dikapanin baru tuh keluar kotoran. Jadi alasannya ya, termasuk ideal yang tetapkan oleh ulama-ulama kita, harus kita urut perutnya sebelum proses pemandian, itu tidak lain agar seluruh apa yang ada di bagian perutnya dari kotoran itu keluar. Pas mandiin udah nggak ada yang keluar, tinggal dikit-dikit doang. Pas dikapanin bersih semuanya. Kalau nggak pakai digituin, pas sudah dikapanin keluar, kan repot. Ya, kalau lah kita mau ganti kapan, berarti kan banyak duit yang kita keluarkan. Gitu. Nah, itu alasannya. Wa kullama amarra al-yada 'ala al-batni sabba 'alaihi ma'an katsira. Jadi ini juga diperhatikan. Saat kita lagi ngejalanin tangan kita untuk meratakan air pada seluruh bagian tubuh, nah itu dibarengi dengan nyiram air. Nah biasanya prakteknya yang saya lihat, itu jadi kalaulah kita menggunakan tangan kiri, tangan kanan kita pakai gayung Pak Jumuzaki. Seret. Jadi setiap kita menjalankan tangan kita pada bagian tubuh si jenazah, itu barengin dengan air. Taruh airnya di atas ini. Itu sebenarnya tujuannya apa? Hatta in kharaja syai'un lam tazhar raihatuhu. Tuh, kalau alasan fikihnya itu luar biasa. Kenapa pada saat kita sudah mulai ya meratakan air ini dengan tangan kita, terus dibarengi dengan disiramin air di atas tangan kita, itu tidak lain adalah kalaulah ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya, dari badannya, aroma-aroma yang tidak enak itu bisa tertutup, bisa hilang dengan tersiram oleh air. Itu satu alasan. Nah, kalau alasan yang lain, juga ulama-ulama, kenapa harus disiramkan di atas air, nggak langsung ke badan? Tuh. Jadi di sini nenarnya, di atas tangan. Kenapa bukan ke badan? Karena ini termasuk penghormatan ya kepada jenazah. Sebagai bentuk rahmah kita, sayang kita kepada jenazah. Karena badan yang baru saja luka besar, itu biasanya, bukan biasanya, itu perih kalau kena air. Orang kan kalau dicabut terus itu emang luka semuanya Pak. Makanya dalam satu riwayat, orang itu dicabut terus, sakitnya itu seperti 300 sayatan pedang, itu lebih bahkan kata Rasulullah. Bahkan dalam satu riwayat bahwa pencabutan ruh dari badan manusia yang Rasulullah terangkan itu ibaratnya sutra ditaruh di duri. Setelah semuanya nempel tuh sutra di duri, dibetot habis. Kira-kira nyangkut nggak pada itu?
Nah, itu maknanya sakitnya luar biasa. Nah, maka ulama-ulama kita mengatur, pastikan saat kita mencurahkan atau mengucurkan air itu jangan langsung ketemu badan, tapi talenin dulu, tatakin dulu di tangan kita tuh begitu. Boleh dah kita praktek ini, ayo. Nanti shoot kan di kamar mandi praktek. Bang Marif yang langsung mandiin, siapa yang mau dimandiin? Ini pora-pora, enggak asli. Iya, kalau Bang Apun mau. Enggak asli, enggak. Latihan. Iya, latihan mati. Emang kagak pada berani latihan mati? Hah? Yang jadi pasiennya itu ada. Iya, emang yang dimandiin tuh ada, Muzaki. Makanya saya lagi nanya siapa yang berani. 200 saya bayar. Tuh, pada ngeri ya mati. Padahal kita udah pada tua. Tuh. Hatta in kharaja syai'un lam tazhar raihatuhu. Kalau ada keluar sesuatu itu enggak nampak aromanya, baunya. Tsumma yabda'u fayaghsilu asafilahu kama yaf'alu al-hayyu idza arada al-ghusla. Nah, mulai dah tuh. Udah mulai nih, mulai pemandiannya nih. Maka mulailah nyiamkan air itu, mulailah memandikan bagian bawahnya dulu. Cuci dulu tuh. Cuci. Nah, cuci dulu. Sebelum memandikan cuci dulu bagian bawah sebagaimana yang biasa dilakukan oleh orang yang hidup saat mandi. Jadi Rasulullah tuh sebelum mandi ini memang sunnah buat kita. Dan memang setelah dikaji dari segi medis ini luar biasa. Rasulullah tuh kalau mau mandi, ya, setelah Rasulullah bersihkan bagian yang harus dibersihkan, itu Rasulullah sebelum wudu, Rasulullah siram dulu bagian bawahnya. Kaki sampai betis. Itu disiram sama Nabi. Nah, ini juga termasuk yang harus kita lakukan saat ingin memandikan mayit sebelum mewudukan. Sebelum mewudukan, ingetin. Nah, ternyata setelah dikaji oleh para tim dokter yang jujur, ternyata kenapa Rasulullah itu kalau mau mandi harus nyiram kakinya dulu sebelum Rasulullah wudu? Ternyata itu cara yang bisa mengeluarkan oksigen-oksigen yang ada di dalam tubuh, yang itu akan bisa mencegah ya enggak penyakit-penyakit gede di dalam diri kita, seperti kayak stroke, jantung dan yang lain-lain. Sampai beberapa menit Rasulullah diamkan, baru Rasulullah wudu, baru Rasulullah siram kepala. Jadi enggak langsung cubar-cubar ke kepala. Gitu. Ternyata memang yang menjadi faktor penyebab utama itu ya stroke dan yang lainnya itu memang kita kalau cara mandi aja juga banyak salahnya. Badan dalam keadaan panas atau gimana langsung pala. Uapnya itu langsung kagak kemana-mana. Nah, makanya dengan menyiramkan kaki itu uapnya keluar semuanya. Maka kita tuh kalau lagi mau mandi ya jam 3:30 atau jam 3, itu kan kadang-kadang kita nggak di badan kita kayak ngebul kan ya. Makanya siramnya dari bawah dulu. Dan ini juga diterapkan pada saat kita memandikan jenazah. Siram dulu bagian bawahnya. Ya, sebagaimana orang yang hidup pada saat dia ingin mandi. Tsumma yutawaddau, dan kemudian wudukan. Sebagaimana yatawaddau al-hayyu. Ya, sebagaimana orang yang hidup mau mandi, disunnahkan wudu. Jadi sebelum kita guyur, kita ratakan badannya dengan air, cuci bagian bawahnya, kakinya, dan kemudian wudukan. Setelah diwudukan baru mandikan. Tsumma yutawaddau, diwudukan sebagaimana orang yang hidup berwudu. Nah, kan kita sunnah mandi itu, Pak, yang disunnahkan Nabi itu, setelah kita cuci semua kemaluan depan dan belakang, ya, setelah itu ya bersiwak, kan gitu, dan kemudian kita wudu tuh, Pak. Sunnahnya wudu. Sunnahnya wudu. Nah, sampai di kaki ini ada dua pendapat. Ada yang sempurnakan saja basuh, ada yang memang ditinggalin. Sampai nanti
selesai kita mandi, akhir dari basuhan air itu adalah ke kaki. Itu khilaf di antara ulama. Tapi Imam Nawawi dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan, ya sempurnakan aja wudu sampai kakinya kena. Semuanya kaki kelar baru mandi. Itu sunahnya begitu. Maka air yang digunakan Nabi dalam mandi itu adalah air yang paling irit. Dan ini adalah contoh paling ideal, paling abdol dalam penggunaan air saat wudu ataupun saat mandi. Itu nggak lebih dari 5 kilo. 5 liter. Bisa lebih lah dikit. Nabi itu saking irit. Ternyata kalau dipraktekin itu benar, Pak. Pala guyur setengah gayung, ratain semuanya dengan air sampai bawah. 3 kali, kalau mau 3 kali. Setengah gayung, berarti 1 gayung setengah. Berarti kalau ngitungan air 1 liter setengah. 1 liter setengah tambah 1 liter setengah berapa? 3 liter. Ditambah 1 liter setengah, 4 setengah. Ditambah setengah liter buat 2 kaki, berapa? 5 liter. Lah bersih, Pak. Kan memang sebelumnya udah kita cuci dulu. Begitu. Maka jangan mandi cubar begitu. Kalau kita makan orang air kita, sanyo kita, air banyak, bening, cubar. Baru pala aja udah setengah kolom. Pemborosan. Bukan mubazir, namanya israf. Itu namanya pemborosan, nggak boleh. Kata Nabi, iritlah dalam penggunaan air walaupun kita di tengah laut. Simple, Pak. Mandi yang Nabi contohin itu simple banget. Simple. Penggunaan airnya irit. Dan nggak ketahuan bini. Lu udah apa mandi? Gitu. Pengalaman saya. Lu udah mandi. Bapak lu udah mandi? Udah. Lah lu mandi apaan katanya kayak orang wudu? Lah berarti cakep ini. Jangan ketawa dah. Maafun, jangan ketawa. Ketawa-tawa orang curiga. Paham tuh? Lamma rawat Ummu Atiyah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah, qalat, ya, lama ghasalna ibnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saat kita memandikan ya putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala lana, Rasulullah tuh memerintahkan kepada kami, ibda'u bima yaminiha, mulai pada bagian ya kanan, wa mawadi'il wudu, dan pada bagian-bagian anggota-anggota wudu. Li'annal hayya yatawaddau idza aradal ghusla. Karena orang yang hidup tuh kalau mau mandi, dia pasti dahulukan wudu. Nah, yang dimaksud mandi di sini adalah mandi jenabah. Makanya itu yang tadi kita terangkan, termasuk rentetan yang diajarkan oleh Nabi pada saat ingin mandi jenabah, mandi ngangkat hadas besar, atau mandi sunnah Jumat, atau mandi sunnah-sunnah yang lain, itu mandinya seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Dibersihkan dulu kemaluan depan, kemaluan belakang, disiram dulu bagian bawah, setelah itu wudu. Wudunya kayak orang wudu sholat. Niatnya apa? Ya niatnya ngangkat hadas kecil. Terserah kalau niat, atau niat untuk sholat dan yang lainnya, terserah. Ah, kemudian baru mandi. Nah, terus di dalam pelaksanaan pemandian, wala yudkhilu usbu'ahu fi fihi. Nih, Bang Muarif. Kalau kita mandiin tuh jangan suka masukin jari kita ke mulut mayit. Nggak boleh. Begitu-gituin, begitu rogo-rogo yang itu dosa, haram. Karena itu intihak hormatihi. Itu bisa menghilangkan kehormatan si mayit. Itu pelanggaran terhadap mayit. Wa yusawwiku biha asnanahu, siwakin aja. Jangan pakai dimasukin jari kita ke dalam ini, ke dalam mulutnya, cukup disiwakin aja. Siwakin. Tapi kalau sekiranya, mohon maaf, mohon ridho, jigongnya kebanyakan, kayaknya kalau pakai siwak agak hilang. Nah, maka kalau itu boleh pakai sikat gigi, pakai pasta. Boleh. Itu juga birifkin. Ngelaksanainnya dengan
But. Iya, langsung. Nah iya, itu dibersihin aja. Tapi kalau memang darahnya itu udah nggak bisa dihentikan, ya, sementara ini harus ada proses pemandian, maka itu harus ditutup, semuanya ditutup, biar nggak keluar. Ya, iya, termasuk dari mulut, itu ditutup nanti, mulutnya ditutup. Karena memang betul kata Pak Haji Muzaki, ada orang yang memang Allah kasih musibah penyakit itu yang memang darahnya nggak berhenti setelah meninggal, dari telinga itu terus. Nah itu nanti ditutup. Jadi pada saat pelaksanaan pemandian itu, ya di awal dibuka, nah setelah itu nanti ditutup. Ditutup aja rapat, jangan sampai dia keluar. Mau dari anusnya juga sama, ditutup juga. Jangan sampai nanti menciptakan pemandangan yang kurang baik. Itu aja sebenarnya. Masih netes ya? Nah itu sebenarnya harus ditutup. Harus ditutup. Iya, biasanya sih kalau kita tuh yang mandiin atau memang dimandiinnya di rumah sakit itu biasanya udah ditutup rapat dia. Dirapat. Jadi tutupnya bukan hanya sekedar dengan tisu tapi dengan aja kayak sedikit karet. Ngaratnya memang ditutup, itu nggak keluar lagi. Banyak memang Pak Muzaki pada saat kita ngeletakin di lubang landak itu banyak yang masih keluar. Ininya apa namanya? Kain kapannya itu darah, gitu kan, kayak gitu. Nah, mudah-mudahan ini jadi kafaroh buat orang tersebut, jadi pengangkat dosa dan peninggi derajat. Jadi hal-hal yang kurang enak di pandangan ini bukan jadi penentu orang tersebut bagaimana di hadapan Allah. Itu jasad, itu dunia. Itu jasad, itu dunia. Ya, yang akan kembali kepada Allah, ya penilaiannya nanti lain lagi, ruh lagi kan begitu. Nah, jadi kalau itu terjadi pada orang-orang Islam, saudara-saudara kita, jangan langsung ngejas bahwa ini adalah buruk, tidak. Berikan kesaksian baik, doakan tugas kita. Gitu. Ya, bagaimana ya Sayyidina Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu saat perang, ya itu sebelah tangannya copot, putus. Sebelah bagaimana ngelihatnya itu? Ini putus, ini putus. Penuh semuanya, Mak. Sama panah, sama sayatan pedang. Nah, itu kan lahirnya kayaknya mengenaskan banget ya. Tapi apa kata Nabi? Abdalahuma janahain yatiru bihima fil jannah. Kata Rasulullah, dua tangannya ini Allah akan ganti dengan sayap, yang sayap itu akan digunakan untuk terbang mengelilingi dunia, mengelilingi Maka satu sahabat sepupunya Nabi yang sudah bisa ngelihat surga dengan sayapnya itu Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Jadi pemandangan-pemandangan yang kurang baik, yang nggak enak di mata, ini bukan satu penentu ya bahagia atau tidaknya orang tersebut. Ada orang yang meninggalnya mukanya hitam karena memang kena jantung, kena paru-paru. Gitu. Ada orang yang meninggalnya bening banget, putih banget. Iya enggak, wangi banget, tapi dipakein jas. Ditaruh di peti kagak disembayangin. Emang apa? Lah, orang musyrik. Apakah kita bilang ini orang dapat rahmat dari Allah? Oh, itu mukanya bening banget. Makanya Cina, ya, mungkin bapak-bapak juga ngelihat, itu kuburannya dipakein kaca. Jadi mulai dia utuh didudukin pakai jas gitu, pakai dasi rapi dari mulai bening, itu sampai jadi tengkorak. Jadi kuburannya bukan diuruk pakai tanah. Dia di atasin kaca. Mereka itu hanya ingin nyeleneh, sebenarnya bukan nyeleneh. Ingin ngina keyakinan kita. Kalau kita kan punya keyakinan kubur itu ada nikmat, ada azab. Mereka berusaha sanggah hal tersebut dengan mereka buat satu kuburan yang tidak diuruk dengan tanah tapi dengan kaca.
Mana kebenaran yang disampaikan Nabi kau bahwa ada azab dan ada nikmat kubur? Ini buktinya orang kagak ngapa-ngapa. Jadi tulang sama kan kalau jadi tulang. Itu intinya kayak begitu. Kalau kita orang Islam mau dikuburin bagaimana? Kalau masih terlihat dalam alam dunia atau pandangan dunia itu ya memang nggak pernah bisa diukur dan dikias dengan alam barzah. Karena yang ada di dunia yang kita kuburin itu adalah jasad duniawi, casing dunia. Kalau masuk alam barzah, ruhnya masih tetap, casingnya udah beda lagi. Walaupun casingnya casing dia, cuman casingnya disiapkan oleh Allah untuk barzah. Nah kalau casing yang dikubur itu adalah casing buat dunia, maka dia akan hancur. Siapapun akan hancur, kecuali memang Nabi dan orang-orang yang Allah ridho bisa nggak hancur. Wala yabgharu fahu. Juga selain memang nggak boleh kita masukkan jari kita ke mulut, cukup disiwakan saja. Kalaulah memang harus dihilangkan sisa-sisa giginya biar kelihatan cakep bening, nah itu boleh disikat dengan gigi selembut mungkin. Dan juga wala yabgharu fahu. Jangan dibuka mulutnya, jangan dingangain itu, jangan. Cukup nyiwakinnya pun begini aja nih. Jangan pakai digituin mulut orang. Kalau diginin terus digigit tangan kita gimana? Kan jadi viral kan? Benar nggak? Dah. Wa yatatabba'u ma tahta azfarihi in lam yakun qad kulima azfaruhu. Nah, terus lihat-lihat periksa kukunya. Kalau memang kukunya belum sempat dipotongin panjang-panjang, periksa bersihin. Pakai apa namanya? Bersihin. Pokoknya bersihin yang sekiranya lembut. Jangan orang disodok-sodok. Mentang-mentang orang udah mati disodok-sodok begitu. Jangan. Hah? Enggak boleh dipotong. Iya, makanya jangan ibu-ibu jangan suka panjang-panjang ya, Bu. Tuh iya tuh. Kalau panjang dibersihin, biar rapi, bersihinnya lembut gitu. Biar nggak ada kotoran-kotoran maksudnya. Gitu. Kalau bisa mah jangan miara kuku. Atau 2 dah pakai buat ngupil. Penting juga, bener kagak? Atau doang, selainnya mah jangan udah. Lagi kan kalau sholat kita makan tiap hari sholat. Kalau kuku panjang bersihin dulu. Ada aja nasi atau apa kotoran. Dan kemudian air tersebut tidak sampai kepada bagian tersebut. Itu wudunya nggak sah. Lalu kalau kita itu disunahkan motong kuku seminggu sekali, kemis. Kok kemis? Iya, karena kita mau ngadepin hari raya, yaitu Jumat. Maka sunnahnya kata Imam Nawawi, motong itu, ya enggak, bagusnya itu hari Kemis. Mau malam Jumat? Boleh. Pagi Jumat? Boleh. Kapan aja udah boleh. Kalau ada edaran-edaran, seliweran-seliweran di medsos itu yang motong kuku ini, hari ini miskin, ya boleh didengerin, boleh enggak. Kalau Ustadz dengerin enggak? Enggak dengerin, kagak ada. Rata-rata banyak palsunya itu. Yang beredar-beredar kagak ada tanggung jawabnya, begitu palsu. Tanyain dulu. Wa yakunu dzalika bi'udin layyinin la yajrahuhu. Hendaknya pakai ya kayu-kayu yang lembut yang sekiranya tidak melukai. Summa yaghsiluhu, habis sudah bersih baru dicuci. Itu biar bersih mayit. Itu kewajiban kita, Pak, bukan kewajiban si mayit. Kewajiban kita yang hidup. Kalau mayit mah udah kagak punya kewajiban apa-apa. Dia mah mati kita lemparin di Kalimalang juga kagak berasa, Pak. Bener kagak? Lah kagak ada urusannya sama dia, kewajiban kita. Nah, artinya kenapa Islam itu orang yang meninggal saja diperlakukan seperti itu? Inilah kemuliaan Islam kita. Inilah keadilan Islam kita. Ya, inilah kemuliaan Islam kita. Jangankan yang hidup, yang meninggal aja masih diberikan sebuah kemuliaan yang luar biasa. Harus dimandiin, dikapanin, disolatin, dikuburin, rapi kalau cara Islam. Loh kalau cara-cara agama lain mah nggak bakalan kayak begini. Tumpuk. Udah jangan pakai disolatin, jangan pakai dikapanin. Enggak. Buat orang yang meninggal saja Islam itu, ya nggak ngaturnya itu rapi banget. Mandiin.
kapanin, kasih wewangian, sholatin, kuburin biar rapi. Nah, kalau agama lain mah enggak. Dia mandiin, bungkus, pakai yang hijau katanya. Oh, yang hijau bukan yang putih. Kalau putih kan ajaran Islam, kalau kita hijau. Kenapa memang? Biar nggak ditanya sama malaikat. Ya, katanya ini mah mayat lama. Kan kurang ajar nggak? Iya, kayak malaikat bisa dibohongin gitu. Wa yakunu kal munhadiri qalilan hatta la yajtami'a al-ma'u tahtahu fayastaqni'u fihi wa yufsidu badanahu. Oh. Terus kemudian setelah itu dimandikan. Setelah dimandikan, buat di bawahnya itu, nah kalau kayak kita itu kan tempat pemandian itu udah kita siapkan begitu tuh bentuknya. Nah di atasnya kita taruh kedebong. Biasanya kalau orang zaman dulu, kalau sekarang kan udah kayak ada talenan-talenan begitu. Tujuannya apa? Biar air nggak ngendap, air jatuh. Maka desain yang dibuat oleh orang-orang kita, tempat pemandian jenazah itu udah tepat. Artinya bentuknya begitu. Di sini ditaruh buat badan. Yang air kalau kita siram jatuh ke bawah, nggak ngendap. Nah, di sini dibahas, pastikan di tempatnya agak tinggi. Nah, itu maksudnya, biar air nggak ngendap. Kalau air ngendap, di badan orang yang udah meninggal, ini cepat bikin hancur. Nggak bedanya daging kita taruh di air. Hancur nggak? Cepat hancur itu daging taruh di air. Daging nih, kita taruh di air, lama-lama pucet, hilang darahnya, hancur cepat, empuk. Nah, begitu juga jenazah pada saat dia terendam dengan air, dia akan cepat hancur. Nah, dari itu katanya, wa yakunu kal munhadiri khalilan hatta la yajtami al-ma'u tahtahu fayastaqni'u fihi wa yufsidu badana. Ya, maka di sini diatur, pastikan agak di tempat yang tinggi sedikit, biar air itu nggak berkumpul, saat kita siram langsung turun di bawahnya, sehingga air tersebut nggak ngendap. Kalau ngendap, itu bisa merusak badan. Wa yaghsiluhu talasan wallahu ta'ala a'lamu bishawab.